Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua berupa keapiatan, kenikmatan waktu luang sehingga kita bisa kembali melanjutkan materi tentang jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Semoga anak-anak kami santri kelas 12 yang masih belajar menggunakan pola PJJ senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan materi tentang jarak titik ke bidang pada bangun ruang, maka perlu kami ingatkan kepada anak kami bahwasanya materi-materi prasyarat yang harus kalian kuasai terkait dengan menghitung jarak titik ke bidang atau jarak titik pada garis adalah yang pertama, harus menguasai konsep dari teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Kemudian harus mengetahui konsep luas daerah segitiga pada siku-siku. Barakallahu fikum. Contoh garis tegak lurus terhadap suatu bidang dalam kehidupan sehari. Pertama, bisa kalian lihat gambar tiang bendera yang ada di depan ruang kelas pelajar kalian. Kemudian ada ring basket yang ada di lapangan. Kemudian contoh kerangka bangunan. Ini adalah contoh-contoh garis yang tegak lurus terhadap suatu bidang dalam kehidupan sehari. Yang mana kita lihat tiang bendera berdiri tegak lurus dengan bidang permukaan tanah. Begitu juga ini ring basket juga ini tegak lurus. Kemudian ini kerangka bangun juga harus tegak lurus. Sekali lagi inilah contoh-contoh garis yang tegak lurus terhadap suatu bidang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mana jaraknya tiang bendera? Tentu dari ujung atas sampai ke permukaan sini. Inilah jaraknya. Kemudian kita lihat bagaimana konsep jarak pada bidang. Jarak titik ke bidang, kita lihat gambarnya. Ini bidang P, kemudian titik A. Kalau kita lihat gambar ini bahwasanya konsep jarak titik A ke bidang P adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Ini panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidangnya, bidang P. Jadi sekali lagi, konsep jarak titik A ke bidang P adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Jadi ini tegak lurus ini. Tegak lurus. Inilah konsep jarak titik ke bidang. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya dalam diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang lurus 10 cm. Tentukanlah jarak titik F ke bidang ABCD. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama tentu kita akan gambar bangun ruang kubus ABCDEFGH. Kita gambar. Inilah gambarnya. Gambar kubus ABCDEFGH dengan panjang lurus 10 cm. Kemudian kita cari mana titik F. Inilah titik F. Kemudian ke bidang ABCD. Maka setelah kita tentukan titik F, maka kita buat bidang ABCD. Mana bidang ABCD? Inilah. Ini bidang ABCD. Nah. Ini bidang ABCD.
Kemudian setelah kita tentukan bidang ABCD, kita tarik garis dari titik F ke bidang ABCD dengan catatan dia harus tegak lurus. Nah, berdasarkan gambar ini, berdasarkan permasalahan ini, maka kita peroleh garis yang tegak lurus dari titik F ke bidang ABCD adalah garis FB. Jadi sekali lagi, garis yang tegak lurus dari titik F ke bidang ABCD adalah garis FB. Maka FB lah sebagai jarak titik F ke bidang ABCD. Nah, sehingga kita peroleh jarak titik F ke bidang ABCD adalah FB, yaitu 10 cm. Kenapa? Karena FB tegak lurus dengan ABCD. Ini cara penyelesaian contoh soal pertama. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah jarak titik B ke bidang ACF. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah tentu yang pertama kita gambar bangun ruang kubus ABCD FGH. Kita gambar. Nah, inilah gambarnya. Dengan panjang rusuk 8 cm. Kemudian setelah kita gambar, maka kita tentukan mana titik B pada kubus ABCD FGH. Inilah titik B. Kemudian kita cari mana bidang ACF. Bidang ACF, maka kita akan buat bidang ACF. Ya. Tarik dari titik A ke titik C, tarik ruas garis. Kemudian dari titik C kita hubungkan garis ke titik F. Kemudian dari titik F ke titik A. Nah, sehingga terbentuklah bidang ACF, yaitu segitiga. Kalau kita perhatikan, bidang ACF adalah segitiga sama kaki. Kita lihat. Yang mana panjang AC sama dengan panjang AF. Bukan. Ini segitiga sama sisi. Karena semua ruas garisnya adalah merupakan diagonal bidang sisi. Yang mana AC adalah diagonal bidang dari ABCD. Kemudian CF diagonal bidang dari bidang BCGF. Kemudian AF juga diagonal bidang dari bidang ABFE. Berarti segitiga ACF merupakan segitiga sama sisi. Dengan panjang rusuknya, panjang sisinya adalah 8/2. Karena kita punya konsep bahwasanya panjang diagonal bidang adalah S/2. Berarti sini S-nya 8. Kalau panjang diagonal ruang itu S/3, berarti 8/3. Kemudian bagaimana cara kita menarik garis dari titik B ke bidang ACF dengan yang tegak lurus? Nah, di sini kita perlu bantuan untuk mencari jarak dari titik B ke bidang ACF yang tegak lurus dan terpendek. Nah, caranya adalah kita perhatikan di sini segitiga BCF. Nah, karena ini segitiga sama sisi, maka kita bisa tarik garis dari titik sudut B ke garis CF. Dan pasti membagi 2 sama panjang. Pasti, kenapa? Karena ini segitiga sama sisi. Nah, kita lihat. Nah, dan tegak lurus. Jadi, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka dari titik B bisa kita tarik garis ke CF yang tegak lurus dengan membagi 2 sama panjang. Kita misalkan
titiknya adalah titik O. Kemudian, karena titik O adalah titik tengah-tengah dari CF, yang mana CO sama dengan OF, maka dari titik O ini bisa kita tarik garis ke titik A. Nah, kita tarik garis. Nah, setelah kita tarik titik O ke titik A, maka kita dapatkan segitiga. Yaitu segitiga apa? Segitiga ABO. Siku-siku di mana? Siku-siku di B. Ini siku di B. Nah, setelah kita dapatkan bidang segitiga di sini, segitiga ABO, maka bisa kita tarik garis sembarang yang penting tegak lurus, yaitu dari titik B ke garis AO. Nah, misalkan tarik. Nah, ini tegak lurus. Jadi konsep jarak itu dia harus tegak lurus. Sembarang nih. Tarik sembarang yang penting dia tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ini konsep dari tanda tegak lurus. Kita misalkan titik O, titik T. Kemudian berapa panjang OT AT? Kita tidak tahu. Belum tahu kita. Karena kita tarik garis sembarang dari titik B ke titik ke garis AO. Yang penting dia tegak lurus. Nah, bagaimana cara kita menghitung jarak titik B ke T? Maka di sini kita butuhkan apa namanya? Konsep luas daerah segitiga. Dan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kita lihat. Panjang BT, panjang OB berapa? Kalau kita proyeksikan titik B kepada G, maka dia membentuk diagonal bidang. Yaitu panjang BG log bidang, berarti BO adalah setengah dari BG. Kemudian panjang AB 8, panjang AO bisa dicari menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, kita keluarkan aja segitiganya. Kita keluarkan segitiga. Yang mana panjang AB di sini? Panjang AB itu 8 cm. Kemudian panjang OB, OB ini setengah dari BG. BG loro bidang itu 8 akar 2, berarti BO-nya adalah 4 akar 2. Jadi sekali lagi, panjang BO itu sama dengan setengah dari BG. Yang mana BG loro bidang. Loro bidang panjangnya 8 akar 2. Berarti BU sama dengan 4 akar 2. Kemudian, karena segitiga ABO lah segitiga siku-siku di B, maka panjang AO bisa kita cari dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. AO merupakan sisi miring, maka konsep dari Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Mana sisi penyikunya? Sisi AB dan OB. Sehingga kita peroleh persamaan AO sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BO kuadrat. Kemudian panjang AB berapa? AB 8. Berarti 8 kuadrat. Panjang BO berapa? 4 akar 2. Berarti AO sama dengan akar dari 8 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 dipangkat 2. 8 dipangkat 2 sama dengan 64. 4 akar 2 dipangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4, 16. Akar 2 akar 2 akar 4. 4 akar 2. Berarti 2 kali 16, 32. Sehingga kita peroleh AO sama dengan akar dari 64 ditambah 32. 64 tambah 32 itu sama dengan 96. Jadi AO sama dengan akar dari 96. Kemudian 96 ini kita jabarkan menjadi perkalian dua bilangan, yang mana satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat,
Kita lihat di sini penjabarannya adalah 16 kali 6. 16 kali 6 itu sama dengan 96. Dan 16 itu merupakan bilangan kuadrat. Sehingga akar 16 bisa tertarik, yaitu 4. Akar 16 4, berarti AO sama dengan 4 akar 6. Jadi panjang AO sama dengan 4 akar 6. Nah, kita sudah dapatkan semua panjang sisi dari segitiga ABO. Yang mana panjang AB adalah 8 cm, panjang BO-nya adalah 4 akar 2, kemudian panjang AO-nya 4 akar 6. Tinggal kita mencari panjang BT, itu jarak titik B ke bidang ACR. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan konsep ruas daerah segitiga siku-siku. Nah, nampak di sini kita dapatkan dua siku-siku sini. Tegak lurus. Pertama segitiga ABO siku-siku DB. Kemudian siku-siku juga di T. Berarti berlakulah rumus ruas daerah segitiga, yaitu alas kali tinggi. Yang mana alas sama tinggi itu dia saling tegak lurus. Dibuktikan dengan sudut siku-siku. Kita lihat bagaimana cara kita mencari panjang BT. Diperhatikan. Nah, kita lihat. Tadi panjang AB 8 cm, kemudian panjang OB-nya adalah 4 akar 2 cm, dan panjang AO-nya adalah 4 akar 6 cm. Nah, untuk mencari panjang BT, kita gunakan konsep ruas daerah segitiga. Ruas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, di sini kita dapatkan. Langsung aja saja. Yang pertama, segitiga ABO, alasnya adalah AO, tingginya BT, karena dia saling tegak lurus. BT. Kemudian, alasnya AB, tingginya OB. Atau OB alasnya, tingginya AB. Yang penting saling tegak lurus. Di mana? Di sudut B. Sehingga kita peroleh persamaan luas segitiganya adalah setengah kali AO kali BT sama dengan setengah kali AB kali OB. Kemudian yang setengah ini kita hilangkan, itu kedua ruas sama-sama dibagi setengah. Ini kedua ruas sama-sama bagi setengah. Sehingga kita peroleh BT kali AO atau AO kali BT sama dengan AB kali BO. Kemudian panjang AO-nya 4 akar 6. Berarti BT kali 4 akar 6. Panjang AB 8. Panjang BO 4 akar 2. Berarti 8 kali 4 akar 2. Di sini kita mencari panjang BT, maka sebelum ke sini, yang 4 ini bisa kita hilangkan. Ini 4, ini 4. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 4. Ruas kiri dibagi dengan 4. Ruas kanan bagi 4. Sehingga kita, atau bisa kita coret. Nah, coret. Sehingga kita peroleh BT kali akar 6 sama dengan 8 kali akar 2. Kemudian di sini kita mencari BT. Maka yang akar ini kita hilangkan. Dengan cara apa? Kita bagi dengan akar 6. Yaitu kedua ruas kita bagi akar 6. Sehingga kita peroleh akar 6 BT bagi akar 6. Di sini 8 akar 2 dibagi akar 6. Ingat. Kenapa 8 akar 2? Karena 8 kali akar 2, 8 akar 2. Akar 6 BT bagi akar 6 sama dengan BT. Kemudian di sini sederhanakan 6 bagi 2. Ini 6 bagi 2 sama-sama bagi 2. Sehingga kita peroleh 2 bagi 2 adalah 1, berarti akar 1. Kemudian 6 bagi 2, 3, sehingga 2 akar 3. Sehingga BT sama dengan 8 akar 1 dibagi akar 3. Kemudian kita rasionalkan. Yaitu dengan kita mengalihkan pembilangan dan penyebut dengan akar 3. Sehingga kita peroleh 8 akar 1 dibagi akar 3 dikalikan akar 3 bagi akar 3. Ingat, akar 3 dibagi akar 3 sama dengan 1. Nilainya sama, tapi bentuknya beda. Nah, kemudian kita kalikan.
8 akar 1 kali akar 3 sama dengan 8 akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9, 3. Sehingga kita peroleh BT sama dengan 8 akar 3 per 3. Jadi, jarak titik B ke bidang ACF adalah 8 akar 3 per 3. Demikianlah cara penyelesaian soal nomor 2. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menghitung jarak titik ke bidang pada bank ruang, kami berikan lagi contoh-contoh soal yang berbeda terkait dengan jarak titik ke bidang pada pertemuan yang ke-6, insyaallah. Mudah-mudahan dengan 2 contoh soal ini, anak-anak kami yang PJJ bisa mengerti, bisa paham, dan semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kelima ini bisa menambah pengetahuan wawasan kalian terkait dengan menghitung jarak titik ke bidang, dan tentunya dijadikan sebagai pengetahuan yang diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, sebelum kami akhiri, kami berikan satu penugasan buat anak kami yang belajar masih menggunakan pola PJJ. Tugasnya adalah diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukanlah jarak titik E ke bidang AFH. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama dengan penyelesaian soal nomor 2 yang tadi. Tugas dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan seperti biasa melalui WA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.